Madeseng ini sangat menguasai ya ilmu musik. Artinya dia learning by doing. Dia bisa melakukannya, tapi filosofi musik itu dia kuasai. Ya. Kalau orang bilang dia merendah tadi kan, dia merendah. Saya mah sekolah juga SMP bikin ke kelas 2. Tapi jangan meremehkan orang yang tidak sekolah. Karena bukan berarti dia tidak belajar, malah lebih banyak belajarnya. Kalau orang bilang dia merendah tadi kan, dia merendah. Saya mah sekolah juga SMP bikin ke kelas 2. Tapi jangan meremehkan orang yang tidak sekolah. Karena bukan berarti dia tidak belajar, malah lebih banyak belajarnya. Jang Om Boy barengan ngobrolnya sih kongnya. Kita kedatangan tamu lagi, tokoh di Jawa Barat, Om Boy. Saya undang beliau untuk ikut dalam podcast kita ya, supaya kita rame. Bentar. Saya di bawah aja, Om. Sini aja di atas saja, di atas saja. Bisa masuk nggak? Om Boy bisa cerita sedikit nggak sejarah Om Boy sampai di Bandung? Kalau ngomong sejarah di Bandung mah terbalik. Yang orang-orang yang pendatang yang tanya sama saya karena saya lahir di sini. Oh, iya. Saya lahir di Bandung. Saya lahir tahun 50-an tuh di Jalan Gandapura. Dan saya besar karena saya anak tentara, jadi dari Gandapura saya pindah ke namanya Kompleks PPI. Jadi yang namanya nakalnya itu nakal anak-anak zaman dulu, anak kolong. Ya, Bawang gitu. tapi kenakalan itu membuat kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, karena sudah ngalamin. Iya. Nah, tahun saya lulus SMA itu tahun 69. Saya masuk Akademi Sinematografi. Perfilman ya, Om. Ya, perfilman. Nah, di situ saya ketemu Reni Silado. Ya, dia jadi dosen saya, jadi guru saya, tapi juga sahabat saya. Nah, di situ saya mulai bergelut di dalam teater, terutama teater dan musik, tapi terutama adalah di teater. Sampai sekarang ya, Om ya? Ya artinya terus lah, karena makanya saya bisa terus gabung sama Madeseng ini kan sudah sejak dulu, puluhan tahun. Kenapa begitu? Karena satu ide. Karena kita kalau dalam musik, teater itu kadang-kadang tabrakan sama yang sudah yang mainstream, yang sudah ada itu kadang-kadang tabrakan karena rada berontak dikit. Kontroversial lah kasarnya. Emang beda Om yang zaman dulu sama sekarang? Ya, karena kalau zaman dulu kan orang kalau misalnya main teater itu lebih banyak konvensional kan. Istilah teater dulu mah tonil lah. Tonil, otomatis kita kadang-kadang masuk regi itu kan pakai namanya teater khalayak. Otomatis kadang-kadang itu muncul dari jiwa anak muda yang berontak. Otomatis jadi dalam pandangan yang sudah mapan itu kan jadi hal-hal yang agak berbeda ya, melawan mainstream. Gitu. Nah, sama Madeseng. Madeseng ini sangat menguasai ya ilmu musik. Artinya dia learning by doing. Dia bisa melakukannya, tapi filosofi musik itu dia kuasai. Tidak. Maksudnya dia belajar sendiri ya. Otodidak. Dia belajar atau otodidak. Tapi apapun kita harus akui. Karena kita harus tanya. Kan dia bilang gitu, itu yang duluan alat musik atau musisiannya. Kan gitu. Alat musiknya sendiri sudah, misalnya kita ngomong alat musik yang sudah ada dari ribuan tahun, sementara notnya dulu belum ada. Iya kan? Emang notnya dibikin apa? Itu kan berarti orang belajar kemudian. Iya kan? Orang belajar itu setelah ada. Nah, secara musikalitas itu kan
mood yang ada. Nah, Deseng sudah menguasai itu. Sehingga dia dalam hal memainkan musik, solfeggio-nya itu sangat-sangat menguasai. Jadi kalau orang bilang dia merendah tadi kan, dia merendah. Saya mah sekolah juga SMPG, bikin ke kelas 2. Tapi jangan meremehkan orang yang tidak sekolah. Karena bukan berarti dia tidak belajar, malah lebih banyak belajarnya. Iya. Kalau formal mah kelihatan, Iya. ya kan? Kelihatan, soalnya gelarnya ada terpampang. Kalau dia tidak kelihatan, itu yang saya lihat. Kenapa saya sendiri ikut selalu berdampingan dia? Karena saya bilang tadi, setelah saya kuliah, terus saya bermain teater, saya waktu itu melihat bahwa kehidupan seni belum seimbang dengan hidup. Artinya kalau hidup kan butuh macam-macam ya, secara material gitu. Jadi saya kerja di perbankan, salah jurusan kan. Nah, di perbankan, kerja di perbankan. Tapi memang di Indonesia itu aneh. Profesional itu belum ada. Yang ada kesempatan sama hoki cenah. Kalau orang bilang dia merendah tadi kan, dia merendah. Saya mah sekolah juga SMPG, bikin ke kelas 2. Tapi jangan meremehkan orang yang tidak sekolah. Karena bukan berarti dia tidak belajar, malah lebih banyak belajarnya. 30 tahun kerja, selesai, pensiun dengan lulus dengan selamat. Lulus dengan selamat. Nah, tapi kenapa yang saya bilang? Pada saat bekerja tadi, saya, nah ini sebetulnya agak bertolak belakang dengan yang namanya tandeseng. Kalau tandeseng beda sama saya, konsepnya beda. Karena tandeseng mah peduli amat gue miskin. Dia mah lain, peduli amat gue miskin. Pokoknya gue hidup dengan senang dalam musik. Ya. Nah, hal itu yang membuat kita jadi rada gabung. Kenapa? Kalau tanda saya mah kumaha aing sih ya. Aneh ngerti. Kalau saya karena sudah bekerja, yang namanya orang seni rasanya geus panghebatna we. Ternyata di kantor gua harus diatur-atur orang dan harus nurut. Karena bekerja kan. Bekerja ada hierarki, ada pandangan, ada atasan atau ada bawahan. Nah itu menempa agak lain gitu. Jadi dua jiwa, seni separuh, bisnis separuh. Nah itu yang membuat ada dalam seni kita berpikir tentang realitas. Ya. Nah pada saya tandeseng ini tidak berpikir. Pokoknya gue main, gue suka, dapat duit nggak dapat duit, peduli setan. Tapi sebagai orang yang pernah bekerja, dan kenapa saya masuk dari seni masuk ke bekerja itu dengan berpikir gue nggak bisa hidup ternyata. Udah anger we, nu di imah mah kudu di peredaharan gitu. Nah, tanda saya terbalik dia. Pada saat dia main gitu di depan orang banyak, datang sang kekasihnya. Mana teh main jika jagoan cenah. Jika jagoan cenah. Di imah beas cenah. Tapi Deseng buat Deseng waktu itu tidak punya pikiran itu. Nah, hal itu yang kemudian Tan Deseng merapat, saya merapat, itu sama-sama mau melihat. Saya harus mengerti dalam seni itu bukan profit, tapi benefit. Tapi Pak Deseng juga harus mengerti bahwa benefit itu tidak selalu membuat satu yang menghidupkan. Karena harus ada profit kan. Profit itu dalam arti gini, profit itu dalam arti kata bukan orang bisnis murni. Kalau orang bisnis murni, gua profit. Gitu kan. Kalau dalam seni beda. Asal gua hidup dengan layak saja cukup sudah. Nah ini yang membuat saya bisa gabung. Dan saya gabung, tapi saya sebetulnya menunjang karir profesi dia dalam musik. Karena saya melihat ini orang Cina, tapi
tapi sangat peduli dengan namanya tradisi. Sementara gua main sama-sama orang-orang, kasarnya saya kan nggak bisa dibilang orang Manado. Sementara teman-teman saya kan pasti orang sini karena saya lahir di sini. Iya. Makanya namanya diganti jadi Boy Jorang gitu kan. Sampai di aku, ya kan, Boy Jorang. Nah, itu membuat saya sendiri melihat Andesa ini sebagai satu yang lain, melawan arus sebetulnya. Kayak Gus Dur lah, melawan arus. Dia iya langka ya, kudu mun di museum mah kudu aya patung lilin atau langka. Nah, artinya kita melihat hal itu yang sebetulnya harus kita, kan tadi pernah bilang kunaonnya orang asa ditampilin gitu, asa diwarah gitu. Kunaon gitu karena nah ini ada dua hal. Bisa jadi yang salah itu kita-kitanya yang dua, tidak mentransfer knowledge kepada yang muda. Karena kita harus akui, anak muda itu melihat dunia itu bukan seperti kita dulu melihat, sempit. Otomatis kita lebih memperhatikan lingkungan yang ada. Tapi kalau orang sekarang melihatnya lintas dunia maya, sehingga apa yang menjadi wah itu, apa yang kita lihat kembang api yang ada di luar. Karena kalau kembang api terlalu dekat, nyeret ke panon. Tapi kalau itu, waduh indah, jadi luar indah. Gitu kan. Belum tentu indah itu bagus kan. Karena kalau kembang api taruh di depan kita, menjerit ke orang, itu musibah. Musibah kan gitu kan. Begitu. Nah, inilah yang saya bilang, saya melihat dia sebagai etnis Cina, Chinese, Tionghoa yang sangat peduli dengan tradisi, itu hal yang luar biasa. Tapi justru kendala saya lihat, kendalanya kenapa? Di Sunda sendiri dianggap mana teh rekaliwen orang gitu. Ini kan ini pandangan orang picik ya. Tidak semua begitu. Tapi kan terjadi, ada yang terjadi. Ada aja. Tapi di China sendiri, ayo mana teh atau banget tuh tinggali atau gitu. Nah, Sundaan, ya ada yang begitu kan. Tidak semua, tapi ada. Nah, hal itu kan kadang-kadang menjadikan pergolakan batin kalau dia pergolakan batin. Aduh, kurang teh mencoba yang terbaik kunaon kieu. Kunaon gitu kan gitu. Nah, ini yang saya melihat karena saya adalah dalam teater dan saya ada di dunia pop. Otomatis lingkungan saya lebih merambah dibanding tradisi. Karena tradisi itu otomatis lebih, karena gini, orang ini jangan salah ya. Salah satu contoh, kita lihat anak kecil zaman dulu, kalau orang itu liwat, kemana leh? Sorry, I rek main band, bari ngol gitar, bangga pisan. Ayah hiji tah, bari mah kecerek teh. Bade kemana maneh teh? Ayo bade latihan tagoni gitu, nunduk gitu. Jadi rasanya kok kayak salah besar kan, besar sebetulnya. Tapi kenyataan begitu. Kenapa? Karena seolah-olah kalau main tradisi itu berarti orang kelas bawah, ya. Kalau yang main band itu orang kelas atas. Padahal kalau kita lihat orang kelas atas tuh yang band dunia sampai datang ke India, misal Beatles, ya ke India hanya buat apa? Bagaimana belajar ya main tradisi India. Itu akibat terlalu lama dijajah oleh orang asing. Nah, jadi belum merdeka. Pandangan itu ya belum merdeka. Jadi pada zaman dulu memang asing yang di atas sebagai penjajah, gitu kan, yang koloni lah. Nah, jadi bangsa kita itu berabad-abad mimpi
Kapan kita bagian kita? Jadi selalu kalau dengar lagu-lagu diatonis itu malah tertrauma. Kalau lihat dengar pentatonis, yang bangsa kita selalu di kaum bawah. Nah, hal itu aneh ya. Nggak aneh. 3 abad setengah orang Belanda itu bukan waktu yang sebentar tuh. Bukan 350 tahun bukan waktu sebentar. Nah, jadi itu sampai sekarang masih tergambar begitu. Nyata kesalahan, non teh hirup tengah sadel murdengnya ulah nyaman di negara sorangan. Iya. Pada istilah kadinya. Ya, jadi identitas diri, jati diri orang kan dia tahu sih emang dirusak di zaman barat dirusak. Ini mah sering dengar bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai budayanya sendiri. Contoh seperti ya kayak Korea cinta budayanya, Cina cinta budayanya, Jepang cinta budayanya. Nah, ini mah pertanyaan, apakah setelah masa penjajahan beres itu pemerintah itu ada perhatian ke penggiat? Ada. Gini. Iya. Saya ada nyawa. Enggak. Pemerintah ada perhatian. Ya. Tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup di bagian rakyat jalatannya juga, ya, sebagai bangsanya juga, tidak cukup. Itu karena kenapa? Yang tadi saya lihat pengaruh masa dulu itu belum bebas sampai sekarang. Ada tingkatan ada kemajuan. Ada. Anak-anak sekarang sama 20 tahun belakang udah banyak lomba. Anak-anak sekarang udah banyak maju. Udah nggak gampang dihasut. Anak-anak muda punya rasional yang sedemikian rupa. Jadi anak-anak muda tidak menyintai tradisional. Jangan menyalahkan budak tuh. Salahnya siapa? Kalau nyalahin budak. Kolot. Budak karek datang botol kosong tak. Jadi usia naon kurang. Orang tua berarti nusa. Nah, ya. Botol isian kolomeran, botol kolomeran. Ini juga isian susu, botol susu. Botol isian kecap, kuman tunggu isian. Tong nyalakin botol. Iya. Karena tradisi itu, kalau orang kita belajar musik, itu budaya barat tuh jangan salah. Banyak yang bagus. Tapi kan kita punya budaya sendiri dong. Iya. Harus yang terbaik dong, harus yang terbagus. Iya. Harus yang terbagus. Nah, budaya kita itu harusnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, saya bilang, kalaupun kita bikin yang paling jelek sekalipun, kalau ditonton sama orang luar, kalau kita ngomong pariwisata, itu jadi hal yang baru buat dia. Wah, dia kan gitu. Nah, ininya kan sudah malam. Inilah tugas kalian sekarang. Yang mudah-mudahan. Ini nggak memerlukan media yang kayak begini. Dua falsafah yang Boy tadi gambarkan, terjadinya begitu. Mari kita dengan pola yang sebenarnya. Nah, gini, singkatnya yang tadi Boy gambarkan begini. Saya rasa di tiap negara ya hampir kayak begini, tapi itu utama di negeri kita. Kita bicara di negeri kita ya, Indonesia. Karya budaya dan seni di negeri kita ini sangat ketergantungan oleh faktor benteng ekonomi. Jadi sangat ketergantungan. Karena pola sosial kehidupan masyarakat sedemikian rupa. Ya, yang Pokoknya tadi bicarakan itu betul semua. Kenyataannya begitu. Yang saya juga betul. Yang satu idealis, yang satu begini. Yang artinya yang satu boleh melibatkan faktor ekonomi itu penting. Ya, karena di dunia ini biar bangsa apa, negara apa aja, terwujud istilah bangsa dan negara 3 faktor kan.
Satu politik, dua ekonomi, tiga budaya. Iya. Budaya itu identitas bangsa. Nah, jadi gini, saya bicara begini bukan anti budaya asing. Pola pemikiran asing tidak anti saya. Untuk bangsa sendiri boleh. Tapi lebih wajib budaya ibu sendiri. Iya. Lebih wajib itu. Betapa bahayanya kalau budaya dan seni bangsa terutama seni bangsa nih saya bicara. Ya budaya bangsa, bukan budaya hiburan. Iya. Pengertian budaya itu dan seni itu ada dua macam, satu kewajiban identitas bangsa, satu buat amusement hiburan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Betapa bahayanya ketika kita menganggap begini. Yang laku pasti benar. Harus contoh. Iya. Contoh. Rokok yang vitamin bagaimana? Ayo nama rokok. Kita kerjakan. Iya. Seniman. Sifat mengaruhikan batur, ngabohong ngomong batur, itu tidak dosa. Tapi disahkan ngabohong itu pun negara, itu dagang karena ngomong orang teh tentang musik. Musik, kata-kata musik teh itu bahasa Inggris. Iya. Ya. Nyandak tina bahasa Yunani. Nyata aya dewa musik, aya dewa Apollo, dewa namun, Hercules, lupa. Ya, Apollo ya. Yang antarana aya Muses. Iya. Nyata gambar awewe. Iya. Dewi Firman apa? Dewa musik. Jadi orang Inggris sebut musik, urang mah musik. Iya. Padahal nenek moyang orang teh aya bahasa musik teh naon cikan? Seni. Nah. Musik teh Naon cik bahasa Sundana musik? Karawitan. Karuwitan. Orang Sunda sorangan teh nyaho kapan? Arek nanya ke soal skeal lupa istilah eta teh nyaho kapan? Nya, musik teh karawitan. Instrumenna naon? Gamelan. Cek orang Sunda mah. Pemainan ngayaga walitra. Sora anu kaluarginya mengandung wirahma jeung titirara. Nyaho teh titiraras naon? Titiraras titi tetangga taraje. Tangga nada teh raras. Kakareknya Faye nanya. Ai ngedenger mah pernah kayak raras telo gitu. Raras telo. Naon artina raras teh? Nada. Kakak beresan. Ngaku amun urang nalika hiji jelema ngaku urang teh nyaho teh jelema pinter tah. Entong buminter kan. Teu nyaho mah teu nyaho eta orang Sunda. Ya. Di mana orang bodoh eta jelema pinter tah. Ya. Mantak jero bangsa Sunda teh kan. Ya. Kitu nya. Pada saya mana di saur sepuh. Da umur 80 kartu teh. Iya. Leuwih loba di marane. Isira ini meladang tekean suku teh larang ti kuslu geus mineng aing. Jadi ngadongin satu kuslu tong leuwih pinter ti aing. Ya. Ya. Gitu eta nyonton alus kolot gitu kan. Jadi balik deui ti ralat teh nada. Ya gamelan. Aya sarot. Alat akor. Ya. Nabeul kendang. Lain akor kendang. Nabuh. Iya. Ya, nakol bohong, tak kan nakol. Yang lain nanti kerwa lain. Ngeset lebat, ngeset. Ngeset. Ya.
Centreng ke tapi tuh. Intre kata dipetik. Centreng. Nah, suling mah ditiup. Songkat ditiup. Ayo jemblong, ayo panarus. Mungkin jarode almona. Naon bedana bonang jeung jemblong. Nya eta tenor bariton eta tawal. Naon bahasa Sundana bariton? Aya teh kelasna beda. Patinggi, patinggi, pahiri-hiri, karaman-karaman di mana? Itu ya kalau seminar musik Negeri Leuwir itu nggak satu Rahayat nggak perang selesai. sadulur, bega rampok si Rajapati.